Halo semuanya, perkenalkan nama saya Laura Stefani Joner, mahasiswi semester 5 dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Adapun yang akan saya bahas di sini seputar virus COVID-19, vaksin, teknologi pembuatan vaksin, serta teknologi produksi vaksin COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah apa sih virus corona itu? Dilansir dari situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah, seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang biasa kita ketahui dengan MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Corona Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ini merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, bagaimana sih bentuk dari virus corona itu dan strukturnya? Ini adalah gambar struktur dari virus corona. Virus corona itu merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60–140 nanometer. Pleomorfik yang dimaksud di sini adalah berbentuk tidak beraturan. Terdapat 4 struktur protein utama pada coronavirus, yaitu protein N, nukleokapsid, glikoprotein M atau membran, glikoprotein S atau spike, dan glikoprotein E, envelope atau selubung. Terdapat 4 genus, yaitu alpha coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Coronavirus tergolong ke dalam ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus yang menjadi penyebab COVID-19 termasuk ke dalam genus beta coronavirus. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk ke dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Yang akan kita bahas selanjutnya, bagaimana sih sifat virus corona itu? Sifat perilaku virus COVID-19 sama dengan jenis virus corona lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 itu dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan stainless steel, dapat bertahan kurang dari 4 jam pada tembaga, dan kurang dari 24 jam pada kardus. SARS-CoV-2 juga sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, serta efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak atau lipid solvent, seperti ether, etanol 75%, etanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan kloroform, kecuali klorheksidin. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini adalah bagaimana sih cara penyebaran virus corona itu. Yang pertama, karena virus corona bersifat zoonosis yang artinya dapat ditransmisikan atau ditularkan dari hewan ke manusia, virus corona ini dekat hubungannya dengan beta coronavirus yang kita kenal pada kelelawar. Manusia yang terinfeksi virus corona dapat menginfeksi mamalia lain. Namun, masih belum jelas apakah mamalia yang terinfeksi ini memiliki resiko penularan kepada manusia. Yang kedua, virus corona dapat disebarkan melalui transmisi droplet. Penularan virus corona dapat terjadi melalui kontak langsung, tidak langsung, atau dekat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi droplet yang terinfeksi seperti air liur dan sekresi pernafasan atau tetesan pernafasan mereka. Air liur atau tetesan pernafasan ini dikeluarkan ketika orang yang terinfeksi sedang batuk, bersin, atau berbicara. Penularan tetesan pernafasan dapat terjadi ketika seseorang berada dalam kontak dekat kurang lebih 1 meter dari orang yang terinfeksi. Selanjutnya, penyebaran virus corona dapat ditularkan melalui vomit. Droplet yang dikeluarkan oleh individu yang terinfeksi dapat mencemari permukaan dan benda.
Tetesan menciptakan vomit. Vomit ini adalah permukaan yang terkontaminasi. Dapat terjadi secara tidak langsung dengan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi, diikuti dengan menyentuh mulut, hidung, atau mata. Selanjutnya, penyebaran virus corona dapat ditransmisikan melalui udara. Penyebaran melalui inti tetesan atau aerosol yang tersebar di udara, menular ketika melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Orang yang menghirup aerosol ini bisa terinfeksi jika mengandung virus. Masa inkubasi COVID-19 itu rata-rata sekitar 5-6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Selanjutnya akan kita bahas di sini mengenai vaksin. Definisi vaksin itu menurut Permenkes nomor 12 tahun 2017 merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambahkan dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Apa sih tujuan dalam pemberian vaksin itu? Vaksin memiliki tujuan utama, yaitu merangsang sistem kekebalan dalam tubuh orang tersebut untuk melawan antigen, sehingga apabila antigen tersebut menginfeksi kembali, reaksi imunitas yang lebih kuat akan timbul. Yang akan kita bahas di sini adalah cara kerja vaksin. Bagaimana sih cara kerja vaksin itu? Seperti yang kita sudah ketahui, vaksin itu merupakan bahan atau produk yang menghasilkan sistem imun terhadap berbagai penyakit. Di dalam vaksin itu terdapat produk biologi, bagian dari virus atau bakteri yang sudah dilemahkan. Vaksin akan merangsang sistem imunitas untuk membuat zat kekebalan tubuh atau yang biasa kita ketahui dengan antibodi. Antibodi akan melawan antigen dari patogen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga bila antigen penyakit menyerang kembali, akan muncul reaksi imunitas yang kuat dari tubuh. Setelah kita melakukan imunisasi atau vaksin, tubuh akan melakukan proses 3M. 3M yang dimaksud itu adalah pertama, mengenali virus atau bakteri pembawa penyakit, lalu melawan penyakit dengan memproduksi antibodi, dan mengingat penyakit dan cara melawannya. Selanjutnya, bagaimana sih cara pemberian vaksin itu? Vaksin dapat diberikan melalui rute yang berbeda, misalnya dengan suntikan pada otot atau di bawah kulit, atau dengan pemberian oral. Pemberian oral di sini maksudnya itu pemberian melalui mulut. Vaksin juga terkadang membutuhkan lebih dari satu dosis untuk membentuk kekebalan tubuh yang lengkap, sebagai booster ketika daya tahan atau kekebalan tubuh berkurang, dan mengimunisasi orang terhadap virus yang menyebabkan penyakit yang mungkin berbeda dari musim ke musim, misalnya vaksin flu tahunan. Yang akan kita bahas di sini adalah apa saja jenis-jenis teknologi produksi yang digunakan pada vaksin COVID-19. Yang pertama, ada vaksin inaktif atau inactive vaksin. Ada vaksin yang dilemahkan atau attenuate vaksin. Ada vaksin subunit atau subunit vaksin. Ada vaksin berbasis vektor virus atau viral vector vaksin. Ada vaksin berbasis DNA atau DNA-based vaksin. Dan ada vaksin berbasis RNA atau RNA-based vaksin. Menurut situs WHO, vaksin inaktif adalah vaksin yang terbuat dari mikroorganisme seperti virus atau bakteri yang telah terbunuh melalui proses secara fisik atau kimia. Organisme yang telah terbunuh ini tidak dapat menyebabkan penyakit. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus. Biasanya pembuatannya menggunakan formaldehid beta-propiolakton atau BPL atau radiasi ultraviolet. Selain disesuaikan dengan strain virus, prosedur pembuatan vaksin menggunakan teknologi ini memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti pada waktu, suhu inkubasi, buffer, konsentrasi reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Adapun keuntungan dari metode vaksin ini, itu menginduksi respon antibodi yang kuat, sedangkan untuk kerugiannya membutuhkan virus dengan jumlah yang banyak.
Contoh vaksin inaktif ini adalah vaksin influenza, vaksin rabies, dan vaksin hepatitis A. Selanjutnya, teknologi produksi vaksin yang akan kita bahas adalah vaksin yang dilemahkan. Menurut situs WHO, vaksin yang dilemahkan sudah tersedia sejak sekitar 1950-an. Vaksin hidup yang dilemahkan atau live attenuated vaccine berasal dari patogen penyebab penyakit, yaitu virus atau bakteri yang telah dilemahkan di bawah kondisi laboratorium. Patogen akan tumbuh dalam individu yang divaksinasi, tetapi karena mereka lemah tidak akan menyebabkan penyakit atau penyakit yang sangat ringan. Keuntungan dari vaksin yang dilemahkan ini menginduksi respon yang sama seperti infeksi alami, sedangkan kerugiannya itu tidak direkomendasikan untuk wanita hamil dan orang dengan gangguan sistem imunitas. Contoh vaksin ini adalah vaksin campak, rubella, gondongan, demam kuning, dan cacar. Yang akan kita bahas selanjutnya adalah metode vaksin subunit. Menurut situs WHO, vaksin subunit hanya menggunakan potongan patogen untuk memicu respon imun. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu atau adjuvan untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Vaksin subunit ini terbagi menjadi 3, yaitu vaksin subunit berbasis protein, vaksin polisakarida, dan vaksin subunit konjugasi. Yang akan kita bahas pertama dari vaksin subunit ini adalah vaksin subunit berbasis protein. Vaksin ini berisi protein spesifik yang diisolasi dari patogen dan tidak mengandung partikel dari virus. Kelemahan dari teknik ini adalah apabila dilakukan denaturasi, maka protein ini dapat berikatan dengan antibodi-antibodi lain tidak spesifik dengan antibodi terhadap protein patogen. Vaksin berbasis protein yang sering digunakan adalah vaksin pertusis aseluler dan vaksin hepatitis B. Yang kedua adalah vaksin polisakarida. Vaksin jenis ini dapat merangsang respon kekebalan terhadap molekul dalam kapsul patogen. Molekul ini sangat kecil dan sangat imunogenik. Oleh karena itu, sifat-sifat molekul ini maka vaksin ini tidak efektif jika diberikan kepada bayi dan anak-anak yang berusia kurang dari 18-24 bulan. Dan vaksin jenis polisakarida ini hanya menimbulkan kekebalan jangka pendek atau imun respon yang lambat, peningkatan titer antibodi yang lambat, dan tidak ada memori kekebalan. Contoh dari jenis vaksin ini adalah vaksin untuk penyakit meningitis meningococcus yang disebabkan oleh Neisseria meningitis grup AC, W135 dan Y, serta vaksin untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pneumococcus. Jenis vaksin ketiga dari vaksin subunit ini adalah vaksin subunit konjugasi. Vaksin ini merangsang terjadinya respon terhadap molekul kapsul dari patogen. Jika dibandingkan dengan vaksin polisakarida murni, maka vaksin dengan teknologi subunit konjugasi ini dapat mengikat polisakarida dengan protein karier dan dapat menimbulkan respon kekebalan jangka panjang walaupun pada bayi. Keuntungan dari vaksin konjugasi adalah kemampuannya menimbulkan memori dan mengurangi kasus-kasus tanpa gejala atau asimptomatik sehingga menimbulkan kekebalan silang atau herd immunity. Contoh vaksin ini adalah vaksin untuk Haemophilus influenzae tipe B dan pneumococcus. Selanjutnya, ada teknologi vaksin berbasis vektor virus. Vaksin ini disebut vaksin berbasis vektor virus karena menggunakan virus rekombinan atau vektor virus yang telah dilemahkan patogenitasnya untuk mengirimkan informasi genetik dari patogen ke tubuh untuk memacu respon kekebalan. Jenis vaksin ini terdiri dari 2 tipe, yaitu replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Virus yang sudah digunakan dalam perkembangan vaksin ini adalah adenovirus, yang telah dikembangkan dan diujikan sebagai vaksin untuk penyakit HIV, malaria, dan kanker. Selain adenovirus, beberapa virus lain yang sudah digunakan dalam perkembangan pembuatan vaksin ini, yaitu alphavirus, herpes virus, pox virus, vesicular stomatitis virus, dan vaccinia virus. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, teknologi pembuatan vaksin berdasarkan
vektor virus itu ada dua tipe. Yang pertama ada replikasi vektor dan non-replikasi vektor. Jenis replikasi vektor memiliki keuntungan mirip dengan infeksi nyata dan menginduksi respon imun yang lebih kuat dan lebih luas. Karena bereplikasi, maka lebih sedikit virus yang perlu disuntikkan sebagai vaksin untuk menimbulkan respon imun yang baik. Namun, metode ini memiliki kerugian. Yang pertama, memerlukan lebih banyak pengujian sebelum persetujuan daripada vaksin berbasis protein atau asam nukleat. Yang kedua, menambah waktu pengembangan. Yang ketiga, perlu disimpan dan diangkut pada suhu dingin untuk menjaga virus tetap hidup. Hal ini mempersulit penyebaran di iklim hangat. Sedangkan untuk jenis non-replikasi vektor, keuntungannya itu menghasilkan respon imun yang lebih kuat daripada protein subunit. Beberapa tidak harus disimpan pada suhu yang sangat rendah, karena dapat digunakan di daerah tropis dengan sumber daya terbatas. Namun, metode ini juga memiliki kerugian. Yang pertama, orang yang sudah terpapar vektor virus seperti adenovirus mungkin akan resisten atau kebal, serta menambah waktu produksi karena setiap virus hanya dapat menginfeksi satu sel, sehingga sejumlah besar virus perlu ditanam dan disuntikkan. Teknologi vaksin selanjutnya adalah vaksin berbasis RNA. Vaksin berbasis RNA ini terdiri dari RNA atau asam nukleat yang mengkode gen antigen dari agen infeksi. Ketika diberikan ke sel inang, RNA diterjemahkan sebagai antigen protein yang memperoleh kekebalan pelindung terhadap agen infeksi. Keuntungan dari vaksin jenis ini tidak diperlukan virus untuk membuat vaksin, memangkas waktu produksi dibandingkan dengan vaksin konvensional karena vaksin ini sudah termasuk ke dalam jenis vaksin modern. Kerugiannya tidak menghasilkan respon imun yang kuat dibandingkan dengan virus utuh dan membutuhkan bahan pembantu atau adjuvan. Teknologi selanjutnya adalah teknologi vaksin berbasis DNA. Vaksin DNA ini adalah vaksin yang terdiri dari asam deoksiribonukleat atau DNA dan mengkode antigen. Setelah pemberian vaksin DNA, antigen diproduksi dan menstimulasi respon imun. Melansir CAHOAP, vaksin DNA merupakan gen yang mengkode protein spike COVID-19 dimasukkan ke dalam potongan DNA melingkar kecil yang biasa kita sebut plasmid, lalu plasmid tersebut disuntikkan sebagai vaksin. Vaksin DNA sangat mirip dengan vaksin RNA. Keuntungan dari metode produksi vaksin ini adalah cepat dan relatif murah untuk diproduksi dalam jumlah banyak. Tidak memerlukan pembekuan dalam penyimpanan dan pengangkutan, serta mudah untuk beralih ke gen atau virus yang berbeda, serta dapat digabung. Namun, memiliki kerugian membutuhkan adjuvan untuk respon yang baik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang produksi vaksin COVID-19 yang di Indonesia dan teknologi produksi apa yang akan dipilih Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas produksi vaksin COVID-19 di Indonesia serta teknologi apa yang digunakan di Indonesia. Sampai saat ini kita ketahui penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 terus dilakukan baik di peneliti dalam negeri maupun luar negeri. Di Indonesia sendiri, pemerintah juga menyiapkan vaksin mandiri yang kita sebut dengan vaksin merah putih. Ada 6 lembaga yang tengah mengembangkan vaksin merah putih, yakni yang pertama ada lembaga Eichmann mengembangkan vaksin dengan metode berbasis protein rekombinan. Yang kedua ada LIPI mengembangkan vaksin protein berbasis rekombinan. Lalu ada Universitas Indonesia mengembangkan dengan platform DNA, RNA, dan virus-like particle. Selanjutnya ada Institut Teknologi Bandung dengan platform adenovirus. Lalu ada UGM dengan protein rekombinan dan UNAIR dengan menggunakan dua platform sekaligus, yaitu adenovirus dan adeno-associated virus atau yang kita sebut AAV. Teknologi produksi vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia itu dari ke-6 lembaga yang mengembangkan vaksin dengan metode yang berbeda sebelumnya.
Vaksin milik Eichmann-lah yang perkembangannya lebih cepat dan menjadi kandidat untuk menjadi bibit vaksin merah putih, lalu diserahkan ke PT Bio Farma. Terkait kerjasama ini, vaksin merah putih saat ini sudah pada tahap uji praklinis yang diuji pada hewan. Baru setelah itu dilakukan uji klinis pada manusia sebanyak 3 kali. Alasan dipilihnya metode vaksin ini berdasarkan protein rekombinan karena dianggap lebih baik, karena dasar sampel yang digunakan adalah bagian atau sepotong protein, bukanlah virus secara utuh. Jadi, dengan begitu tidak ada resiko infeksi atau virus itu akan menjadi virulen, atau virus menjadi ganas atau mematikan. Tetapi metode ini tetap ada kelemahannya, antara lain karena mengandung potongan protein kecil, maka jika tidak dibantu protein yang lebih besar, biasanya sifat antigenicity-nya tidak sebaik seperti virus utuh. Untuk itu, harus ditambahkan adjuvan atau bahan tambahan yang baik juga sesuai dan dibutuhkan pemberian suntikan beberapa kali, jadi tidak hanya 1 dosis. Selain melakukan kolaborasi dalam negeri dengan Eichmann, PT Bio Farma juga melakukan kolaborasi internasional untuk memproduksi vaksin COVID-19 di Indonesia dengan Sinovac yang berasal dari Cina. Teknologi yang digunakan dalam metode kerjasama ini adalah inactivated vaccine yang ditargetkan mulai produksi sekitar Januari sampai April 2021 di Indonesia. Saat ini, vaksin ini telah dilakukan uji klinis fase 3 yang dilakukan di Kota Bandung dengan melibatkan Fakultas Kedokteran dari Universitas Padjadjaran. Dari data menunjukkan sebanyak 1.620 relawan sudah mendapatkan suntikan pertama, lalu 1.603 relawan sudah mendapat suntikan kedua, dan sebanyak 1.335 relawan sudah masuk dalam tahap monitoring baik untuk immunogenicity, efikasi atau khasiat, maupun keamanannya. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Jikalau ada kekurangan, harap dimaklumi. Stay safe and stay healthy. Tetap ikuti protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Terima kasih.